Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa sekalian. Kita akan lanjutkan perkuliahan praktek plumbing pada pertemuan ke-6. Kita akan membahas bagaimana menentukan ukuran pipa air minum berdasarkan SNI 8153 tahun 2025. Kemarin saya sudah bagikan file SNI 8153 2025. Tolong dilihat kembali, ya silahkan di-download kembali file SNI-nya, karena pada penjelasan ini kita betul-betul memanfaatkan contoh perhitungan dari SNI tersebut. SNI kode 8153 tahun 2025 mengenai sistem plumbing pada bangunan gedung. Minggu lalu saya share materi rekaman perkuliahan. Materinya sama, menentukan ukuran pipa penyalur untuk air bersih dingin dan panas, dan terminologi air bersih sudah pernah kita bahas, ya. Untuk di SNI 8153 tahun 2025, termasuk juga SNI 8153 2015, istilah yang digunakan adalah air minum. Jadi air bersih yang dimaksud di materi ini juga termasuk dengan air minum, walaupun mungkin kenyataannya air yang mengalir baik di hotel, misalkan di apartemen, atau air yang ada di rumah kita masing-masing yang dialiri dari sumur atau dari PDAM belum siap untuk diminum. Tapi yang dimaksud itu adalah air baku, ya air bersih yang digunakan untuk MCK. Nah, kalau kita lihat memang materi ini saya sampaikan 5 tahun yang lalu, yaitu tahun 2020, di mana SNI pada saat tersebut yang masih berlaku adalah SNI 8153 2015. Dan hari ini sudah terbit SNI 8153 tahun 2025, sehingga penting bagi kita untuk melihat bagaimana standar atau regulasi menentukan diameter ukuran pipa air minum. Pipa air minum atau pipa air bersih. Ya. Silahkan lihat di SNI tersebut, di dokumen tersebut, bahwa ada contoh perhitungan. Kalau tidak salah di halaman 118. Ini murni saya capture saja dari dokumen SNI. Lihat di subbab B1, penentuan ukuran pipa untuk instalasi air minum. Di sini di awal dijelaskan bahwa penentuan ukuran pipa untuk instalasi alat plumbing di suatu bangunan gedung dapat diperkirakan dari perhitungan debit. Ini yang selalu saya sampaikan, bahwa dalam menentukan ukuran pipa, ya ini kita selalu menggunakan persamaan kontinuitas, bahwa debit sama dengan kecepatan aliran V dikali dengan luas penampang, di mana luas penampang karena ukuran pipa adalah lingkaran, maka menggunakan rumus luas lingkaran, ya VR kuadrat. Tapi karena kita bicara diameter, bukan jari-jari, maka rumus luas lingkarannya menggunakan rumus V seperempat VD kuadrat. Begitu ya. Nah, kemudian, nah ini sudah pernah dibahas ya, bagaimana menurunkan rumus persamaan kontinuitas. Q sama dengan V di Pi kecil dikali Pi, nilai Pi, dikali diameter kuadrat dibagi 4. Ya, dibagi 4 karena turunan dari luas lingkaran, seperempat Pi D kuadrat. Kemudian dikeluarkan, disubstitusikan D-nya, diameternya. Diameter sama dengan akar dikali debit dikali 4 dibagi V, kecepatan aliran, dikali dengan Pi. Ya, tentu sudah tahu ya, nilai Pi sama dengan 3,14 atau 22/7. Kemudian di SNI ini ada diagram alir proses penentuan ukuran pipa air minum. Jadi
ada langkah-langkahnya. Cuman saran saya jangan dibaca dulu, nanti pusing. Ya, kita justru memang mau mempelajari langkah-langkah ini, tapi mudah-mudahan saya bisa menjelaskannya dengan lebih sederhana. Kita next saja dulu. Langsung kita lihat contoh soal pada SNI tersebut. Nah, di gambar B2 ada gambar bangunan 5 lantai dan tipikal sama lantai 1 sampai sampai lantai 5 dengan peralatan plumbing atau peralatan saniter yang sama. Diminta untuk menentukan diameter pipa instalasi air minumnya di setiap titik. Maka di sini sudah diberikan tanda ya. Ini titik pertama, ini titik kedua, titik ketiga, titik keempat, kelima, dan seterusnya sampai titik ke-8. Begitu ya, ini bangunan sederhana 5 lantai, masing-masing lantai peralatan saniternya sama. Nah, di SNI 8153/2025 contoh soalnya seperti ini. Kita akan menentukan berapa ukuran diameter pada setiap titik. Dan tentu sudah disampaikan bahwa penentuan ukuran pipa dapat diperkirakan dari pendekatan. Ya, jadi perhitungan yang kita lakukan ya tentu eh, memperkirakan tapi dengan analisis yang logis gitu ya. Kemudian prinsipnya perat pipa-pipa ini, misal pipa di titik 8 dia akan melayani untuk lantai 1. Kemudian nanti juga akan masuk ya pipa pipa di titik 8 juga akan melayani yang nomor 7, yang nomor 6 terus ke atas. Gitu ya. Sedangkan kalau pipa di titik 1 hanya satu, dia hanya melayani satu peralatan saniter. Pipa di titik 2 dia hanya dua melayani, ini bathtub ya, bathtub, kemudian ini wastafel. Dua peralatan saniter yang dilayani oleh pipa di titik 2. Pipa di titik 3 melayani 1, 2, 3. Melayani 3 peralatan saniter. Sedangkan pipa di titik 8 tugasnya berat. Bertanggung jawab pada 1, 2, 3, 4, 4 kali 5, 20 peralatan saniter. Itu. Sehingga logikanya nanti di pipa titik 8 tentu diameternya akan lebih besar daripada pipa di titik 1 dan pipa titik 2. Ini prinsip yang kita pegang dulu. Ya. Oke, kita lihat seperti apa penyelesaiannya. Oke, langkah penyelesaiannya sebelum kita masuk ke diagram alir, maka penting bagi kita untuk mengidentifikasi jumlah alat plumbing. Nah, tadi yang saya jelaskan barusan bahwa kita lihat dulu alat-alat plumbing atau alat-alat saniternya. Nah, di contoh di SNI sudah ada di tabel B1, tabel B1. Dibuat tabel, ini akan lebih memudahkan. Kemudian kolom pertama titik 1 sampai titik 8, ya. Titik 1, 2, 3 sampai 8. Kemudian diidentifikasi setiap alat-alat saniter atau alat-alat plumbingnya. Contoh di titik satu, alat plumbingnya ada bak cuci piring. Oh, tadi saya sampaikan wastafel, bukan wastafel ya ternyata. Ini adalah kitchen sink, bak cuci piring. Titik 1 hanya melayani kitchen sink, bak cuci piring. Titik 2 pipa di titik 2 dia melayani 2 alat plumbing, ya, yaitu bak rendam rumah tangga ini bathtub, melayani bathtub dan kitchen sink, gitu ya. Titik tiga dia melayani tiga, tiga alat plumbing, bak cuci piring, bak rendam rumah tangga atau bathtub, kemudian bak cuci tangan atau wastafel atau lavatory. Titik 4 lebih banyak lagi, ada tambahan ya, ada tambahan di sini adalah kloset. Kloset. Ini gambarnya
Sebenarnya lebih mirip urinal ya, cuman Bapak anggaplah kloset ya. Jadi ini melayani kloset, melayani wastafel, melayani bathtub, melayani kitchen sink. Titik lima, titik lima ya sama, melayani semuanya dari lantai 4 sampai lantai 5. Makanya dia ditulis titik 5 melayani dua bak cuci piring karena ada dua ya, satu, dua, dua bak rendam rumah tangga atau bathtub satu, dua, dua bak cuci tangan karena ada dua, satu, dua, dan dua kloset duduk dengan tangki satu, dua. Nah, gitu ya. Titik 6, ya titik 6 sama kan peralatan plumbingnya sama. Jadi kelipatan 3 karena lantai 3, 4, 5. Titik 7 sama berarti 4 kali lipatnya. Titik 8 sama peralatan plumbing jadi 5 kali lipatnya. Nah, inilah cara langkah awal bagaimana mengidentifikasi jumlah alat plumbing di setiap titik. Ini baru langkah awal. Oke, berikutnya. Ini baru masuk ke diagram alir di slide yang awal tadi ya. B titik satu titik dua titik satu kita mulai masuk ke langkah pertama. Kalau mengidentifikasi belum masuk ke langkah sebenarnya ya. Baru baru tahap pra perhitungan. Kita mulai masuk ke tahap perhitungannya. Di mana di tahap ini kita harus menghitung UBAP-nya, unit beban alat plumbing. Ini juga sudah pernah saya sampaikan, pengertian dari unit beban alat plumbing, silahkan dicek kembali di eh, SNI-nya juga ada pengertian dari unit beban alat plumbing. Nah, unit beban setiap titik dihitung sesuai dengan tabel 4. Sesuai dengan tabel 4. Nah, kita lihat tabel 4 di SNI. Ya, tabel 4 tabel 4 di SNI. Nah, ya. Untuk penentuan ukuran pipa juga memperhitungkan UBAP sesuai dengan tabel 4. Ini tabel 4-nya. Jadi di SNI 8153 2025 ini sudah lebih jelas ya, apa itu UBAP, kemudian apa kaitannya dengan debit. Nah, di sini dijelaskan bahwa satu UBAP, ini sebentar ya, satu UBAP setara dengan laju aliran pengambilan QA laju aliran pengambilan sebesar 0,1 liter per detik. Artinya kalau nilai UBAP-nya 1, ini dibagi 10 saja. 1 dibagi 10, 0,1. Maka laju aliran pengambilan atau debit yang diperlukan untuk melayani bak cuci tangan. Bak cuci tangan, bidet, kloset duduk dengan tangki nilainya sama. Ya. Debit aliran air, laju aliran pengambilan adalah 0,1 liter per detik. Kalau ubabnya 2 dibagi 10 ya, 0,2. Ubabnya 3 tinggal dibagi 10, 0,3 liter per detik. Nah, nilai ubab, nilai UBAP bisa mengacu pada tabel 4 ini. Ya, jadi modal kita langkah pertama tadi adalah melihat tabel 4. Kita kembali lagi eh, ke slide yang ini ya. Contoh rekapitulasi ubab pada setiap titik disajikan pada tabel B.2 ini. Satu bak cuci piring nilai ubabnya berapa? Lihat di tabel 4 nilainya 2. Untuk di titik 1. Ya. Titik 1 melayani satu alat plumbing yaitu kitchen sink. Kitchen sink nilai ubabnya 2. 2 dari mana? 2 dari tabel 4. Titik kedua Titik kedua melayani dua alat plumbing, yaitu bathtub atau bak rendam rumah tangga dan satu kitchen sink. Ya. Nilai kitchen sink ubabnya 2, bathtub nilainya 4. Kemudian dijumlahkan. 2 ditambah 6, 6.
Titik tiga. Titik tiga melayani tiga peralatan plumbing. Ya. Kitchen sink, bathtub atau bak rendam, kemudian wastafel. Ya. Wastafel nilai ubabnya 1. Jadi kalau kita perhatikan dari setiap titik, beban yang paling banyak memang titik nomor 8. Ya. Kan ini rekapitulasi. Jadi titik 1 hanya 2. Ya. Kemudian di titik 2 nanti 2 tambah 4 6. Kemudian nanti titik 3 2 tambah 4 tambah 1 7. Ya. Nah, titik 4 kita perhatikan titik 4 ini yang melayani semua peralatan plumbing di lantai 5. Ada 1 2 3 4. Berarti kita tuliskan alat plumbingnya apa saja, pasti sama dengan yang di atas. Yang 3 ini sama dengan yang di atas ya. Ditambah dengan kloset. Ya, kloset nilai ubabnya 1. Jadi 7 ditambah 1 8. Kemudian berikutnya, ini kan peralatan plumbingnya sama di setiap lantai karena tipikal. Tinggal dikalikan saja. Untuk titik 5, karena dia melayani 2 lantai, 16. Untuk titik 6, karena melayani 3 lantai, 8 kali 3, 24. Untuk titik 7, karena melayani 4 lantai, 8 kali 4, 32. Titik 8 karena melayani 5 lantai, 8 kali 5, 40. Dapatlah nilai ubabnya 40. Ya. Oke, mudah-mudahan paham sampai sini. Kemudian kita lanjutkan di langkah kedua. Langkah kedua ini, setelah kita menghitung nilai ubat dan merekap nilai ubatnya, selanjutnya kita menghitung debitnya. Debit total berdasarkan grafik. Di SNI ini disediakan grafik, ya. Jadi kita baca untuk menentukan debit total ubab digunakan grafik sesuai dengan gambar B2. Plotkan nilai total ubab dan nilai tunggal tertinggi ubab untuk mendapatkan nilai KT. Nah, ini kalau baru baca kalimat ini memang belum paham ya. Kami jelaskan. Kemudian rekapitulasi nilai debit untuk setiap alat plumbing sesuai dengan tabel B3. Contoh penggunaan grafik laju aliran total ubab dapat dilihat pada gambar B3. Oke, ini grafiknya. Ini grafiknya. Cara membaca grafiknya seperti apa? Yang garis horizontal ini adalah nilai ubab untuk setiap alat plumbing. Garis vertikal ini nilai Q-nya, nilai QT-nya. Ya, nilai QT, laju aliran. Nah, di sini satuannya liter per detik. Cara menggunakannya gimana? Cara menggunakannya, ya, tentukan dulu kita mau menghitung nilai ubab yang mana, gitu. Nah, di slide berikutnya, ini adalah hasil penentuan debit. Hasil penentuan debit total dengan menggunakan grafik. Oke, kita lihat dulu. Untuk yang di titik 1, hanya melayani 1 bak cuci piring. Nilai ubabnya 2. Nilai ubabnya 2. Nah, tadi ya. Karena hanya melayani 1, nilai ubabnya 2. Tarik ya ke atas. Kemudian ada garis-garis miring di sini ya. Nah, ada garis miring ya. Garis miring ini ada angka 2-nya, ada angka 2-nya, ada angka 3-nya, ada angka 4-nya, angka 5, angka 8, ya 8 yang ini ya. Kemudian ada angka 15. Nah, setelah tadi kita mau menghitung QT-nya si kitchen sink, ya. Garis miring ini adalah nilai ubab tertinggi pada titik tersebut. Karena dia baru 1, maka ya titik tertingginya 2.
Ya. Dua yang garis garis miring ini ya, garis miring ini. Ya, ini dua, ini tiga, ini empat, ini lima, ini delapan, ini 15. Oke, dua ketemu dua, ya, dua ketemu dua karena ini mepet, ya, maka di sini dicontohkan nilainya adalah 0,2. CT-nya 0,2. Ya, dua, ini kan dua ya. Dua, kenakan garis yang miring, dua, terus tarik garis ke kiri, ya 0,2. Itu baru satu titik. Sekarang titik berikutnya, titik kedua. Titik kedua yaitu eh, satu bak rendam, ada tambahan ya, satu bak rendam rumah tangga nilainya 4 sehingga jumlah ubabnya 6. Ya, jumlah ubabnya 6. Nah, tadi, plotkan nilai total ubab. Tadi, total ubabnya adalah 6. Nah, ini ya, garis 6. Kemudian, dekatkan, pepetkan dengan garis miring. Garis miringnya adalah jumlah nilai tunggal, bukan jumlah, tapi nilai tunggal tertinggi ubab. Jadi jumlahnya 6. 6 ini dari garis yang horizontal. Kemudian lihat nilai tunggal tertingginya berapa. Nilai tunggal tertingginya 4. Jadi caranya adalah lihat yang 6, 6 ini. Kemudian tarik ke atas mana yang ubabnya 4. Garis miring mana yang ubabnya 4. Oh, yang miring yang ini. Jadi 6, tarik ketemu di titik ini. Kemudian tarik ke kiri. Ya. 6, tarik ke atas, kena garis miring. Kemudian eh, tarik garis ke kiri. Ya, jadi ada di sekitar sini. Ada di sekitar sini garisnya. Ya, jadi didapatkan 0,0,46. Titik ketiga, titik ketiga, jumlahnya 7, nilai tunggal tertinggi adalah 4. Ya, 7, ini 7, nilai tertingginya masih yang 4, ini 7, set, kemudian ke kiri. Gitu ya. Nilainya adalah 0,48. Titik keempat, jumlahnya 8, nilai tunggal tertinggi masih 4. 8, kita lihat, ini 8, tarik ke atas, ya, kemudian ketemu garis miring, ya, 4, yang 4 ya, kemudian tarik garis ke kiri, ya, dapat 0,5. Begitu seterusnya. Jadi, kita sudah tahu bahwa nilai tunggal tertinggi adalah untuk betap, nilainya 4. Jadi garis miringnya sama, selalu di sini. Selalu pakai yang ini, karena nilai tunggal tertingginya 4. Makanya di SNI ada titik merah-merah ini sudah ketemu ya, sudah diperkirakan sini, 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 sini gitu ya. Tinggal tarik garis ke kiri untuk mendapatkan nilai laju aliran total atau QT-nya. Ya. Sudah ketemu ini nilai debit total ubab QT berdasarkan grafik ya 0,62 untuk yang titik kelima, titik ke-6 0,64, titik ke-7 0,8, titik ke-8 0,85. Maka kita bisa lihat semakin banyak titik pipa yang melayani alat-alat plumbing, maka diperlukan debit yang lebih besar. Nah, nanti logika kita, kalau memerlukan debit yang lebih besar, maka diameternya juga harus lebih besar. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga, perhitungan debit pipa aktual. Perhitungan debit pipa aktual ini tidak perlu dipusingkan karena di SNI 8153/2025
juga mengacu SNI 9324. Ini tentang spesifikasi pipa lebih detail, ya. Karena dia mengatur diameter nominal DN dan diameter minimum. Ya, di kelas pernah saya bawakan pipa, ya. Tidak selalu 13 mili itu ketika dituliskan, misalkan dituliskannya 1 inci. 1 inci kan setara dengan eh, sekian mili, ya. Tapi kan tidak pas, ya, tidak pas. Nah, kenapa tidak pas? Karena ada diameter internal minimum, dan di SNI inilah diatur berapa toleransinya, gitu ya. Jadi ada nilai toleransi. Nah, yang perhitungan tahap ketiga ini tidak perlu dipusingkan, kita cukup memanfaatkan tabel B.4, tinggal kita cocokkan saja. Ya, tinggal dicocokkan saja. Contoh misalkan pipa 1 inci tadi, ya 1 inci itu kan realnya setara dengan 25,4 mili. Ya. Tapi kan dia BN yang tertulis di SNI kan nggak 25,4, tapi kan 25, gitu kan. Nah, ini kan 25. Nah, diameter internal minimum di SNI 9324 diatur minimal DI minimum adalah 27,8. Ya, intinya kita memanfaatkan tabel B4. Kemudian baru ini yang harus dihitung, ya. Debit pipa aktual dapat dihitung dari diameter internal pipa DI. Contoh perhitungan debit aktual pipa DN20, pipa dengan diameter 20, ya kita hitung dengan persamaan kontinuitas ini di awal tadi. Q sama dengan V kali P kali DI kuadrat dibagi 4. Nah, laju aliran airnya kita samakan, nilainya adalah 1,5 meter per detik. Ya, untuk semua diameter sama, ya 1,5 meter per detik. Gitu ya. Kemudian ini nilai Pi 3,14, kemudian ini 0,022. Ya. DN20, karena tadi ya rumus persamaan kontinuitas kita pakai diameter internal minimum. DN20 ini kan 22 milimeter. Ubah ke meter. Jadi 0,022 kuadrat. Kemudian dibagi 4. Dibagi 4. Hasilnya 0,0000057 meter kubik per detik diubah ke liter per second. Ya, dikali 1000, ya. Kali 1000. Nah, silakan dicoba untuk perhitungan yang lain. Ya, silakan dicoba untuk perhitungan yang lain. Tapi karena di SNI ini sudah dikasih contohnya, sudah dihitungkan. Nah, ini rekapnya. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung, karena kalau dihitung ya dicek satu-satu. Tadi dicontoh adalah DN20, DI minimum 22, Q hasil perhitungan dapat 0,57. Nanti dicoba yang DN13. DN13 tadi ikuti rumusnya. Berarti untuk DN13 ya sama ya, 1,5 kali 3,14 kali DI minimum untuk DN13 14, ya. 14 berarti 0,014, 0,014 dibagi, ini kuadrat, jangan lupa, dibagi 4. Nah, gitu. Yang lain juga seperti itu. Di setiap titik ini dicoba ya. Tapi hasilnya sudah diberikan oleh penyusun SNI ini, ya. Hasilnya sudah ada di kolom yang ketiga. Q-nya, Q hasil perhitungan sudah dihitungkan. Nah, selanjutnya kita baru menentukan ukuran pipa.
di tahap terakhir. Ukuran pipa ditentukan dengan membandingkan debit kita, ya, debit kita dari grafik, dengan debit hasil perhitungan masing-masing pipa, di mana Q tidak boleh lebih kecil dari QT. Ya. Q tidak boleh lebih kecil dari QT. Jadi artinya QT-nya itu udah paling minimum. Ya. Jadi Q-nya tidak boleh lebih kecil dari QT. Nah, contoh, untuk titik satu yang melayani satu bak cuci piring atau satu kitchen sink, QT-nya dari grafik 0,2. 0,2. Nah, jangan lebih kecil dari 0,2. Oh, ada 0,23. Nih. Maka pipanya digunakan diameter 13. Titik kedua, hasil dari grafik 0,46. Jangan lebih kecil dari 0,46. Jangan lebih kecil dari 0,46. Oh, ada nih 0,57. Pakai ukuran pipa 2. Titik ketiga, kita dari grafik 0,48. Jangan lebih kecil dari 0,48. Oh, masih ada. Masih sama. Pakai yang 0,57. Ya, ukuran 2. Jadi kita lihat saja, batas untuk diameter pipa ukuran 20, Q-nya adalah 0,57. Gitu ya. Jadi yang ini ya masih bisa oke ukuran 20. Tapi yang ini jangan, karena debit yang mengalir di titik kelima sudah 0,62 liter per detik. Gitu ya. Maka gunakan pipa yang 25 karena Q-nya 0,91. Gitu ya. Nah, pipa ukuran 25 mampu melayani debit sampai 0,91 gitu ya. Jadi kalau debit di sini nggak ada yang lebih dari 0,91, maka ukurannya pasti 25 gitu ya. Nah, ini sangat sederhana. Nah, kemudian baru kita bisa tuliskan. Ya, ini contoh DN13 untuk pipa 1. DN20 untuk pipa di titik 2. DN20 untuk pipa di titik 3. DN20 untuk pipa nomor 4. Yang di lantai 4 gimana? Ya sama. Ini sama DN13, ini sama, ini juga DN20. Ini sama, ini DN20. Tapi pipa di titik 5 sudah DN25 ya. Pipa di titik 5. Nah, ini pipa titik 5 ukurannya adalah DN25. Begitu juga yang pipa titik 6, 7, 8, DN25. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Silakan nanti didengarkan kembali rekaman ini. Kemudian untuk latihan, ya, lihat kembali soal UTS semester 121, kerjakan secara berkelompok, ya, satu kelompok 2 orang. Mudah-mudahan masih ada filenya, karena nanti ya memang real real di lapangan eh, bisa saja proyeknya kan kompleks ya. Bisa saja kompleks, contoh pembangunan apartemen seperti ini. Pembangunan apartemen seperti ini. Ya, banyak unit, banyak peralatan saniter. Nah, saya ingin setiap kelompok diskusikan. Kuncinya ada di, nah, gambar ini. Nanti pipanya ya dari sini ya. Dari sini, nah ini. Nomor 2 ya, jadi kerjakan yang nomor 2. Perhatikan gambar pada soal nomor 1. Di antara D6 dan D7 terdapat shaft. Ini ya, ada shaft bangunan. Rancang dan tentukan ukuran diameter pipa. Pipa penyalur yang air bersih saja dulu. Ya, jadi menggunakan SNI, bukan menggunakan sumber dari buku Hartono Purba, bukan. Kita coba hitung berdasarkan standar SNI 8153 2025. Dan ingat, setiap unit ini beda-beda peralatan saniternya. Nah, ini ikuti yang ada di soal nomor 1. Nah, itu saja materi hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.